Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, kembali kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui renungan suling yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu, marilah kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat, segala penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui renungan suling ini. Kiranya Kau dapat bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan mendengar apa yang Kau firmankan terhadap kami. Dan biarlah kami semua mendapatkan sukacita berkat yang datangnya daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nats renungan kita terambil dari bacaan Alkitab Amsal 22 yang berjudul Terhindar dari Malapetaka. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Pastinya kita pernah bertemu dengan orang yang suka membangkang, tidak mau mengalah atau mau menangnya sendiri. Bahasa Jawanya ngeyel. Orang seperti ini biasanya tidak mau mengalah dalam segala hal dan terus memberikan bantahan tanpa dasar. Tetapi mempunyai keberanian dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Padahal apa yang dikatakan itu kosong belaka. Itulah gaya hidup yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya. Orang seperti ini, jika menghadapi malapetaka, bencana, atau peristiwa-peristiwa yang membahayakan, justru akan menjadi orang yang berani menembus tantangan tanpa pikir panjang. Itulah yang dikatakan oleh Amsal, bahwa orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Bagi orang yang tidak berpengalaman, yang terlintas dalam benaknya adalah maju dulu. Akibat dari tindakannya tidak dipikirkan. Lalu pada akhirnya ia kena celaka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena ia tidak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Ia tidak pernah belajar bersama orang lain. Bahkan ia tidak pernah mau menyimak pengalaman-pengalamannya sendiri sebagai pelajaran yang sangat baik. Orang yang tidak berpengalaman, apalagi tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan, maka ia akan mengabaikan, tidak peduli atau bahkan menganggap remeh. Akibatnya musibah, kesengsaraan, kemalangan, kesulitan, bencana, kecelakaan, atau malapetaka yang lain-lain sebagainya akan mengintai, menghadang dan menimpanya. Karena itu, melalui bagian ini kita diingatkan untuk menjadi bijak agar kita terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Jika kita melihat adanya tanda-tanda akan terjadi musibah, kesulitan, kesusahan, kemalangan, atau bencana, atau kecelakaan, maka baiklah kita berhenti. Kita bersembunyi atau menghindari. Jika di dalam lingkungan pergaulan kita melihat adanya kejahatan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menuju kepada dosa, kita harus mengambil langkah untuk menjauh dan keluar dari pergaulan itu. Karena apabila kita tetap bertahan di tempat itu, kita akan mudah terjerat atau terperangkap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sama atau bahkan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang lebih buruk. Orang bijak pastinya tidak mau menentang bahaya. Intinya seseorang yang bijak bila melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan sikap menghindar dan meninggalkannya. Pokok doa kita pada hari ini yaitu berdoa untuk pelayanan pendeta muda Samuel dan keluarga, agar senantiasa diberi hikmat, kekuatan, dan kesehatan di dalam melayani Tuhan. Dan sekian renungan suling kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.